Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safira dengan NIM 5552180001 dari kelas B Praktikum IPEX. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara pengoperasian ISPT PPH masa 21. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pengoperasian ISPT PPH masa badan. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai data wajib pajak atas nama CV Nuansa Bening yang akan kita input ke ISPT PPH Badan. Di sini saya sudah membuka aplikasi ISPT PPH Badannya. Jadi yang pertama kita pilih dulu database yang akan kita gunakan. Klik OK. Selanjutnya, untuk mengisi SPT PPH Badannya, kita lihat dari informasi yang telah disediakan. Dari data wajib pajak milik CV Nuansa Bening. Selanjutnya di sini kita akan masukkan NPWP. Baik, di sini saya sudah mengisikan NPWP. Selanjutnya kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengisikan profil wajib pajak. Informasi yang akan kita isi, kita lihat di data wajib pajak yang sebelumnya di sini. Oke, langsung saja. Baiklah, di sini saya sudah mengisikan profil wajib pajak di halaman 1. Di sini nama wajib pajaknya atas nama CV Nuansa Bening. Dan untuk alamat wajib pajak hingga nomor telepon kita bisa lihat di data wajib pajak yang sudah tersedia. Nah, lanjut di sini untuk negara domisilinya ada Indonesia dan merek usahanya adalah perdagangan. Kantor pelayanan pajaknya KPP Pertama Serang. Untuk jenis usaha saya isikan perdagangan makanan. Dan untuk KLU ini sudah ada aturannya tersendiri. Jadi sebelum kalian mengisikan profil wajib pajak, kalian bisa cari tahu KLU untuk jenis usaha yang kalian jalankan. Dan untuk jenis WP di sini CV Nuansa Bening adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Dan untuk tahun bukunya adalah Januari 2020 dengan jenis laporan keuangan di sini karena dia termasuk perdagangan, jadi kita isikan perusahaan dagang. Nah, lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua terdapat pimpinan perusahaan, nama pejabat penandatangan, dan nama kuasa penandatangan. Untuk informasinya kita bisa lihat kembali di data wajib pajak yang sebelumnya. Di sini tertera direktur atas nama Aldiana Fidi, komisarisnya Mendung Hikmat. Nah, di situ kita akan isikan. Nah, pimpinan perusahaan yang tertinggi yaitu ada Aldiana Fidi. Kita isikan dulu. Baiklah, di sini saya sudah mengisikan halaman kedua. Di sini saya isikan pimpinan perusahaan atas nama Aldiana Fidi selaku Direktur CV Nuansa Bening. Dan untuk nama pejabat penandatangan, karena ini info tidak tertera, maka dari itu saya mengisikan atas nama saya pribadi dengan jabatan sebagai berikut. Dan jika di soal tertera nama kuasa penandatangan, kalian bisa isikan. Karena di info CV Nuansa Bening tidak tersedia nama kuasanya, maka dari itu saya kosongkan. Nah, lanjut. Karena halaman pertama sudah terisikan dan halaman kedua juga sudah terisikan, klik simpan, klik yes. Nah, langkah selanjutnya kita diminta untuk login ke ISPT PPH Badan dengan username. Kita isikan administrator dan passwordnya 123. Setelah kita input, kita klik OK.
Langkah selanjutnya kita akan membuat SPT untuk CV nuansa bening. Caranya klik program, terus kita klik buat SPT baru. Nah, di sini untuk tahun pajak kita isikan 2020 dan untuk pembetulan kita buat 0. Klik buat. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa buka kembali SPT yang telah kita buat. Caranya sama, klik program, terus klik buka SPT yang ada. Di sini tertera tahun pajaknya 2020, kita bisa klik buka. Klik buka SPT untuk diedit kembali atau direvisi. Nah, di sini sudah ada tertera Anda sedang membuka SPT PPh Badan tahun 2020 pembetulan ke 0. Baiklah, langkah selanjutnya di sini terdapat neraca dan laba rugi milik CV nuansa bening. Pada itu kita akan menginputnya ke ISPT. Caranya bisa klik SPT PPh. Di sini kita bisa pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang berisikan neraca dan laba rugi. Nah, di sini kan ada neraca aktifan, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa jika ada. Pertama kita isikan dulu neracanya. Di sini kas dan setara kas. Untuk informasi neraca kita bisa lihat di soal sini. Untuk kas dan setara kas sebesar 58.900 kita isikan ke sini. Nah, di sini saya sudah mengisikan kas setara kas sebesar 58.900 dan piutang dagang diisikan sebesar 920.750.486 dan persediaan sebesar 21.800. Untuk informasi selanjutnya di sini tertera mesin dan peralatan sebesar 1.067 juta, peralatan laboratorium sebesar 28 juta dan peralatan kantor dan mebel sebesar 32 juta. Nah, dari ketiga akun ini kita akumulasikan, kita tambah, dan kita masukkan ke aktiva tetap lainnya di sini. Nih, jadi mesin dan peralatan, peralatan laboratorium, dan peralatan kantor dan mebel kita tambahin, lalu kita input ke dalam aktiva tetap lainnya. Sebesar nominal yang telah kita jumlahkan. Nah, di sini kita isikan 1.127 juta. Selanjutnya, hal yang sama kita lakukan untuk penyusutan, karena di sini ada penyusutan tanah dan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, peralatan laboratorium dan peralatan kantor, itu kita jumlahkan, lalu kita masukkan nominalnya ke dalam dikurangi akumulasi penyusutan. Kita totalin. Di sini totalnya sebesar 118.750. Nah, selanjutnya di sini sudah tertera jumlah aktiva sebesar 2.900.700.486 itu sama dengan jumlah di neraca data wajib pajak milik CV nuansa bening. Dan itu berarti total di sini sudah benar, kita bisa lanjut ke neraca kewajiban. Untuk neraca kewajiban, informasinya bisa kita lihat di neraca milik CV nuansa bening. Di sini terdapat hutang dagang, modal usaha, laba ditahan tahun sebelumnya, dan laba ditahan tahun ini. Bisa kita input ke ISPT PPh badannya. Selanjutnya di sini ada modal usaha, kita input ke dalam modal saham. Nominalnya 1,4 miliar. Nah, selanjutnya di sini ada laba ditahan. Untuk tahun sebelumnya sebesar 58.982.489 kita input ke dalam
akun laba ditahan di tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita isikan laba ditahan tahun ini sebesar 170.395. Nah, di sini jumlah kewajiban dan ekuitasnya sebesar 2.009.700.486. Itu sudah sama dengan yang tertera di neraca milik CV Nuansa Bening. Maka dari itu, antara neraca aktiva dan neraca kewajiban sudah balance. Maka dari itu kita bisa lanjut ke laba rugi. Nah, selanjutnya kita isikan laba rugi berdasarkan informasi yang tertera di laba rugi milik CV Nuansa Bening. Untuk penjualan bersih kita bisa lihat di total penjualannya, yaitu ini kita input ke dalam ISPT-nya. Untuk pembelian kita masukkan total pembelian bersihnya. Nah, untuk saldo barang dagang awal kita bisa masukkan nominal persediaan awal ke ISPT-nya sebesar 811.800.000. Nah, selanjutnya kita isikan saldo barang dagang akhir dengan nominal sebesar 790 juta di persediaan akhir di neracanya. Nah, untuk saldo barang dagang akhir kita bisa masukkan nominal di persediaan akhir sebesar 790 juta. Nah, selanjutnya kita isikan beban penjualan. Beban penjualan di neraca kita isikan sebesar 33 juta. Dan untuk beban umum administrasi itu sebesar 163.750. Nah, setelah semua terinput, untuk laba bersih milik CV Nuansa Bening sebesar 860.939.522. Nah, selanjutnya, karena di sini tidak ada hubungan istimewa, kita bisa klik simpan, terus kita klik yes. Oke. Bisa tutup aja, terus lanjut ke step selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengisikan lampiran. Caranya bisa klik SPT PPH, terus kita klik lampiran. Untuk mengisikan lampiran, kita bisa mulai dari lampiran yang paling akhir, yaitu formulir 1771 lampiran 6. Bisa klik. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Karena CV Nuansa Bening tidak memiliki perusahaan afiliasi, bisa kita langsung tutup saja. Lanjut, kita ngisikan lampiran yang kelima, yaitu daftar pemegang saham. Nah, di sini ada daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Kita bisa isikan daftar pemegang saham. Caranya bisa klik baru. Nah, untuk jumlah modal disetor, kita bisa lihat di informasi milik CV Nuansa Bening. Nah, di sini. Di sini pemegang sahamnya Aldiano Fidi dan Mendung Hikmat. Untuk total investasinya, Aldiano Fidi sebesar 500 juta dan Mendung Hikmat sebesar 350 juta. Kalau ditotalin, seluruh investasi totalnya sebesar 850 juta. Untuk jumlah modal disetor penuh, kita isikan total investasi dari kedua pemegang saham. Nah, untuk identitas pemegang saham bisa kita input berdasarkan informasi yang tertera di data wajib pajak milik CV Nuansa Bening. Oke, langsung saja.
Nah, setelah diisikan seperti ini, untuk dividen kita kosongkan saja, terus kita klik simpan, terus klik yes. Nah, di sini tertera informasi jumlah modal disetor sudah sama dengan jumlah modal yang disetor penuh, sehingga tidak boleh memasukkan data lagi. Klik OK saja. Nah, di sini total investasinya 850 juta karena dua nama pemegang saham untuk total jumlah disetornya sudah memenuhi total investasi, maka dari itu kita tidak bisa menginput kembali daftar pemegang sahamnya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengisikan daftar susunan pengurus dan komisaris, caranya masih sama, klik baru, terus kita isikan identitasnya berdasarkan data wajib pajak milik Sri Nuansa Bening di bagian direktur dan komisaris. Kita isikan saja langsung. Nah, untuk Aldiano ID, jabatannya kita bisa pilih direktur, terus kita bisa klik simpan, klik yes. Selanjutnya kita isikan data milik penerima. Untuk jabatan memenuhi hikmat, kita isikan komisaris, terus bisa klik simpan, klik no. Terus lanjut, setelah semuanya kita input, bisa kita klik tutup. Langkah selanjutnya, kita isikan lampiran yang keempat, yaitu penghasilan tidak kena pajak PPh final. Caranya, kita klik jenis penghasilan lain-lain. Di sini kita isikan jenis penghasilannya, kita klik tambah dulu. Untuk jenis penghasilan, kita isikan PP46. Untuk dasar pengenaan pajaknya, kita bisa masukkan total penjualan yang ada di laba rugi ke dalam penghasilan lain-lain. Untuk tarif, kita isikan 1% atau 0,01. Nah, kita klik enter. Di sini sudah tersedia PPh terutang sebesar 462.691. Langkah selanjutnya kita klik simpan, klik yes. Nah, terus kita keluar. Klik simpan, yes. Oke, tutup. Langkah selanjutnya kita bisa isikan lampiran yang ketiga. Nah, di sini karena tidak ada, kita bisa tutup saja. Langkah selanjutnya, kita isikan lampiran yang kedua. Di sini perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Terus karena tidak ada, kita klik tutup saja, klik simpan, oke. Lanjut, kita bisa isikan lampiran yang pertama. Untuk peredaran usaha, kita bisa input nominalnya sesuai dengan total penjualannya. Untuk harga pokok penjualan, kita bisa lihat di total harga pokok penjualan. Kita input sebesar 3 miliar. Nah, untuk biaya usaha lainnya, kita isikan nominalnya sesuai dengan total biaya, yaitu 976.360.000. Terus langkah selanjutnya, untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, kita isikan berdasarkan jumlah penghasilan neto komersial. Kita input 81.329.522. Bentar. Nah, selanjutnya untuk halaman yang kedua dan halaman ketiga tidak kita isi, terus kita bisa klik simpan, klik yes. Oke, kita tutup saja. Langkah selanjutnya kita akan mengisikan SPT PPh Induk. Caranya, klik
SPT PPH, terus kita bisa pilih SPT PPH wajib pajak badan. Nah, di sini untuk pembukuan, kita pilih tidak diaudit dan yang lainnya kita kosongkan. Untuk bagian A dan C tidak diisi, bagian C dan D tidak diisi, bagian E sampai G tidak diisi. Lanjut ke bagian H. Nah, untuk bagian H, di poin 17 kita bisa centang lampiran apa saja yang kita perlukan. Nah, di sini setelah kita centang yang kita perlukan, lanjut ke tanggal lapor SPT yaitu 30 April. Maka selanjutnya kita bisa klik simpan, terus kita klik OK, terus kita tutup saja. Langkah yang terakhir adalah kita akan membuat data CSV untuk PPH badan. Caranya klik SPT Tools, klik lapor data SPT KPP, kita checklist tahun pajak, dan kita pilih tahunnya 2020. Kita klik tampilkan data. Nah, di sini kita centang. Selanjutnya kita pilih lokasi file untuk menyimpan data CSV-nya. Kalau sudah, kita bisa klik Create File. Klik OK. Data telah disimpan dalam bentuk CSV format. OK. Terus bisa keluar saja. Nah, kalau ingin mencetak SPT PPH badannya, kalian bisa klik SPT Tools, terus bisa klik menu cetakan. Nah, di sini centang tahun pajak, pilih tahunnya 2020. Nah, di sini kalian bisa checklist yang ingin kalian cetak. Nah, di sini saya akan mencetak SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Setelah kita checklist, kita bisa klik cetak. Nah, di sini sudah muncul form 1771 SPT tahunan tahun pajak 2020. Gitu, teman-teman. Kalau kalian ingin print, kalian bisa klik print saja, terus kalian cetak. Gitu. Baiklah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.